Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Dasar-Dasar Biofisika dengan anggota kelompok saya sendiri Anissa Fitri dan rekan saya Alif Rami serta Nada Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini kami membahas tentang sistem pendengaran yang membahas pertama bagian-bagian dari organ telinga, yang kedua karakteristik serta transmisi gelombang bunyi, yang ketiga ada cara pengukuran suara, dan yang terakhir ada gangguan pada sistem pendengaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahmi, perwakilan dari kelompok 4. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai sistem pendengaran yang pertama, yaitu tentang organ pendengaran. Organ pendengaran itu adalah telinga. Struktur anatomi telinga sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga luar, yang kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga bagian dalam. Yang pertama itu ada telinga bagian luar. Nah, telinga bagian luar ini tersusun dari 2 bagian, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Nah, daun telinga itu merupakan bagian yang tersusun dari tulang rawan dan kulit. Nah, daun telinga sendiri berfungsi untuk mengarahkan gelombang suara dari luar telinga agar masuk ke dalam saluran telinga. Nah, dari saluran tersebut, gelombang suara akan diteruskan ke bagian gendang telinga yang juga disebut dengan membran timpani. Saluran telinga. Nah, saluran telinga atau kanal telinga ini merupakan bagian yang menghubungkan antara telinga luar dengan telinga bagian dalam. Nah, saluran ini memiliki panjang kira-kira 2,5 cm dan posisinya itu terletak mulai dari lubang telinga sampai ke gendang telinga. Yang kedua itu ada telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama ada osikel. Nah, osikel merupakan sekumpulan tulang-tulang penyusun telinga bagian tengah. Nah, yang terdiri dari malleus atau martil, incus atau landas. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan gendang telinga bergetar. Nah, getaran dari gendang telinga ini kemudian akan disalurkan ke osikel yang akan memperkuat suara tersebut dan meneruskannya ke membran di antara telinga tengah dan dalam. Yang kedua, itu ada tuba eustasia. Tuba eustasia adalah bagian yang berbentuk tabung berdiameter sempit yang menghubungkan telinga tengah dengan telinga bagian belakang hidung dan tenggorokan atau nasofaring. Nah, fungsi tuba eustasia ini adalah untuk mengalirkan udara ke telinga tengah dan membawa lendir dari telinga tengah untuk berpindah ke nasofaring. Nah, saat kita melakukan gerakan menelan, tuba eustasia akan terbuka sehingga udara akan masuk ke dalam telinga tengah. Nah, hal ini memungkinkan tekanan udara pada kedua sisi gendang telinga akan tetap seimbang. Masuk yang ketiga, itu adalah telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian dalam ini tersusun dari 2 bagian utama. Yang pertama ada kolekea. Nah, kolekea adalah bagian telinga yang berbentuk seperti cangkang siput. Nah, kolekea ini berfungsi mengubah getaran suara yang dikirim dari telinga menjadi sinyal saraf yang akan disampaikan ke otak. Yang kedua ada kanal semisirkular. Nah, kanal semisirkular ini adalah bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kanal ini berisi rambut-rambut halus dan cairan. Nah, pada saat kepala bergerak, cairan yang ada di dalam kanal tersebut akan ikut tergerak rambut halus yang ada di dalamnya. Nah, pergerakan rambut ini kemudian akan dikirimkan sebagai sinyal informasi kepada saraf vestibular di otak. Nah, setelah menerima informasi tersebut, otak kemudian interpresentasikan sinyal ini dan mengirimkan informasi tersebut ke otot untuk menyesuaikan sehingga tubuh tetap bisa berada di posisi yang seimbang.
Nah, saat itu pula kita akan melakukan gerakan-gerakan berputar lalu berhenti tiba-tiba. Nah, umumnya kita pasti akan merasakan pusing. Nah, hal ini dikarenakan cairan yang ada di dalam kanal ini masih ikut bergerak. Nah, sehingga masih mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sedang bergerak. Nah, meski sebenarnya sudah berhenti, cairan yang sudah tidak lagi bergerak sehingga masih mengirimkan sinyal ke otak bahwa tubuh sedang bergerak meski kita sudah berhenti. Nah, cairan ini akan berhenti, maka pusing yang kita rasakan akan ikut hilang. Sekian dari saya materi bagian pertama yaitu tentang organ telinga. Saya sudahi dengan wassalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Fitri dengan NIM 18231074. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai karakteristik serta transmisi dari gelombang bunyi. Bunyi sendiri merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari getaran. Nah, bunyi bisa terdengar itu apabila ada sumber bunyi, ada pendengar, serta ada mediumnya. Adapun karakteristik dari gelombang bunyi, yang pertama itu bunyi itu merambat melalui medium. Suatu gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik di mana dalam perambatannya itu memerlukan medium. Mediumnya itu bisa berupa medium padat, cair, ataupun gas. Yang kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Dalam pemantulannya itu bisa mengenai permukaan yang keras. Yang pertama ada gaung, yang kedua ada gema. Di mana gaung adalah bunyi pantul yang sebagian besar terdengar bersamaan dengan suara aslinya, sehingga suara aslinya itu akan terdengar kurang jelas. Yang ketiga, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Contohnya, suara petir pada malam hari itu lebih keras daripada siang hari. Hal ini terjadi karena pada malam hari, suhu udara pada lapisan atas itu lebih panas daripada lapisan bawahnya, sehingga bunyi akan merambat dari lapisan atas menuju lapisan bawah. Cepat rambat bunyi pada suhu udara dingin itu lebih kecil daripada udara panas, sehingga medium atas akan lebih cepat daripada suhu bawahnya. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dilenturkan. Nah, gelombang bunyi akan mengalami difraksi atau pelenturan ketika melewati suatu penghalang. Contohnya saja ketika kita berada di sebuah tikungan dan kita kenapa mendengarkan suara klakson mobil walaupun mobilnya tersebut belum terlihat dengan jelas. Artinya suatu gelombang bunyi itu akan terjadi pelenturan ketika melewati suatu penghalang. Nah, yang terakhir ada gelombang bunyi dapat dipadukan atau interferensi. Nah, interferensi ini terbagi dua, ada yang konstruktif dan ada yang destruktif. Yang konstruktif itu berupa penguatan bunyi, sedangkan yang destruktif itu berupa pelemahan bunyi. Contohnya itu, ketika kita berada di dua buah loudspeaker, maka kita akan mendengarkan bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah secara bergantian. Selanjutnya, berdasarkan frekuensinya, bunyi itu dibedakan menjadi tiga. Ada bunyi infrasonik, ada bunyi audiosonik, serta bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik itu frekuensinya itu berada di 20 Hz. Ya, pada frekuensi ini tidak dapat didengar oleh manusia, namun hanya binatang tertentu yang dapat mendengarkannya, seperti jangkrik dan laba-laba. Nah, yang kedua ada bunyi audiosonik. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga ada bunyi audiosonik. Frekuensinya itu berada di atas 20.000 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengarkan frekuensi ini yaitu lumba-lumba, kelelawar, serta anjing. Dan manusia tidak bisa mendengarnya. Nah, yang selanjutnya ada pelayangan bunyi. Pelayangan bunyi merupakan sebuah fenomena yang terjadi ketika
dua buah sumber bunyi yang memiliki frekuensi yang berbeda dan berada pada satu tempat. Nah, dengan rumus F sama dengan F1 kurang F2 dalam tanda mutlak. Jadi, pelayang bunyi didefinisikan sebagai selisih mutlak antara dua buah frekuensi bunyi. Nah, selanjutnya ada sumber bunyi. Hampir dari semua benda yang bergetar itu merupakan sumber bunyi. Sumber bunyi bisa dihasilkan dari misalnya bunyi yang dihasilkan dari gitar yang dipetik atau alat-alat yang dipukul. Bunyi yang dihasilkan oleh getaran dawai itu menyerupai superposisi dari gelombang-gelombang sinusoidal yang berjalan. Gelombang berdiri pada dawai dan gelombang bunyi yang merambat di udara mempunyai kandungan harmonik, tingkatan di mana terdapat frekuensi yang lebih tinggi dan dari frekuensi dasarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada resonansi. Resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya suatu benda yang dipengaruhi oleh getaran benda lainnya. Resonansi ini memegang peranan penting dalam instrumen musik. Dawai tidak dapat dihasilkan nada yang nyaring jika tidak dilengkapi dengan ruangan resonansi. Ruangan resonansi ini dapat beresonansi dengan dawai yang bergetar di dekatnya. Misalnya, kita akan memetik gitar, tanpa ada ruangan dalam gitar, maka senar yang dawai yang kita petik itu tidak akan menghasilkan bunyi. Jadi intinya, tanpa ruang resonansi, gitar dan biola itu tidak akan menghasilkan suara yang merdu. Rumus dari efek Doppler dapat dilihat pada slide, di mana Vp-nya itu akan bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi dan akan bernilai negatif jika menjauhi sumber bunyi. Sedangkan yang PS itu akan bernilai positif jika sumber bunyi itu menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Adapun rumus dari cepat lambat bunyi yaitu V sama dengan S per T. Cepat lambat bunyi itu mempunyai rumus yang berbeda-beda sesuai dengan mediumnya. Jika cepat lambat bunyi pada medium padat itu berupa akar dari modulus elastisitas dibagi dengan massa jenis. Pada yang medium cair itu konstanta Laplace dikali dengan tekanan dibagi dengan massa jenis. Sedangkan pada gas itu berupa modulus Boole dibagi dengan massa jenis. Nah, yang selanjutnya itu ada pembahasan tentang transmisi gelombang. Transmisi gelombang bunyi merupakan sisa energi gelombang setelah melewati suatu struktur penahan gelombang. Transmisi gelombang bunyi itu dipengaruhi oleh karakteristik dari gelombang sendiri. Nah, refleksi gelombang itu terjadi ketika gelombang pertama itu akan meneruskan ke gelombang kedua atau mengalami transmisi sehingga dipantulkan kembali ke gelombang pertama, itu akan mengalami pemantulan. Adapun resonansi mekanis terjadi dengan penerapan gaya periodik pada frekuensi yang sama dengan frekuensi yang alami. Jika perjalanan resonansi terus memberikan gaya, maka amplitudenya akan meningkat serta gelombang suaranya akan semakin kuat. Nah, jika frekuensi itu didengar oleh manusia, maka frekuensi itu akan terdengar lebih keras atau lebih kuat. Gelombang suara juga menunjukkan pergeseran efek Doppler, di mana perubahan frekuensi yang nyata karena gerakan relatif antara sumber suara dengan titik penerima. Ketika gelombang suara menuju pengamat, efek Doppler akan menggeser frekuensi yang diamati lebih tinggi. Sedangkan ketika gelombang suara menjauhi pengamat, maka efek Doppler akan menggeser frekuensi yang diamati lebih rendah. Efek Doppler umumnya dapat diamati pada perjalanan pesawat, kereta api, serta mobil. Dan yang terakhir, kecepatan propagasi gelombang suara itu dipengaruhi oleh kepadatan media transmisi, seperti contohnya yaitu kondisi cuaca baik berupa suhu, tekanan, kelembapan, dan topografi wilayah itu juga akan mempengaruhi transmisi suara. Yang artinya, perubahan gelombang suara yang diakibatkan oleh meteorologi ataupun kondisi atmosfer dapat mengubah transmisi gelombang suara tersebut.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila, NIM 18231087. Saya akan melanjutkan materi tentang cara pengukuran suara. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transisi zat gas, cair, maupun padat. Karakteristik suara sama dengan sifat umum gelombang, di antaranya frekuensi, panjang gelombang, amplitudo, periode, laju, arah, dan lainnya. Yang pertama, laju suara. Laju suara bergantung pada medium yang dilewati gelombang, yaitu modulus elastik dan densitas. Contohnya, udara di permukaan laut bersuhu 20 derajat Celcius memiliki laju suara 1238,3 km per jam. Sedangkan pada air yang suhunya 20 derajat Celcius memiliki laju suara 5335,1 km per jam. Selanjutnya pada baja memiliki laju suara sebesar 21.446 km per jam. Yang kedua adalah tekanan suara. Tekanan udara adalah simpangan dari udara di sekeliling yang disebabkan oleh gelombang suara. Alat ukurnya bisa berupa mikrofon pada udara dan mikrofon pada air. Satuan internasionalnya adalah Pascal, dapat dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Yang ketiga adalah tingkat tekanan suara, dikenal juga dengan tingkat kebisingan atau SLP, yaitu pengukuran logaritmik dari rata-rata akar kuadrat atau RMS tekanan suara dari suara relatif terhadap nilai referensi. Referensi tekanan suara dalam udara yang biasa digunakan adalah PO sama dengan 20 nanopascal atau RMS. Sedangkan referensi di bawah air adalah 1 nanopascal atau RMS. Rumus SLP adalah 10 dikurang log 10 P kuadrat RMS per P0 kuadrat sama dengan 20 log 10 P RMS per PO dengan satuan desibel. Yang keempat adalah pengukuran tingkat tekanan suara. Pengukuran tingkat tekanan suara dalam desibel, di mana 0 desibel adalah ambang batas pendengaran, di mana 1 pascal sama dengan 94 desibel. Yang kelima, tekanan suara P dalam Newton per meter kuadrat atau Pascal. Dirumuskan dengan P sama dengan Z dikali V sama dengan J per V akar JZ. Di mana Z adalah impedasi akustik yang satuannya adalah Pascal sekon per meter. V adalah kecepatan partikel dalam meter per sekon. Sedangkan J adalah intensitas akustik atau intensitas suara dalam W per M kuadrat. Yang keenam adalah sound level meter, yaitu instrumen yang didesain untuk merespon suara seperti pendengaran manusia yang memberikan pengukuran tingkat suara secara objektif. Bagian-bagian SLM secara umum adalah mikrofon, bagian pengolah, dan readout unit. Mikrofon hanya dapat mengubah gelombang suara menjadi sinyal audio elektrik.
Ada beberapa jenis mikrofon. Yang pertama, mikrofon karbon. Mikrofon karbon adalah sebuah komponen sederhana yang berisi butiran karbon yang diletakkan dua pelat yang diberikan tegangan konstan sehingga arus mengalir pada karbon. Masuknya gelombang suara akan mengakibatkan variasi tegangan pada karbon. Perubahan tekanan menyebabkan area kontak antar masing-masing butiran karbon berubah dan menyebabkan perubahan resistansi. Perubahan resistansi akan menyebabkan perubahan arus. Yang kedua, mikrofon dinamik. Pada prinsipnya sama seperti loudspeaker, hanya saja prosesnya terbalik. Lilitan induksi yang dapat bergerak dan ditempelkan pada diafragma diletakkan pada medan magnet tetap. Saat gelombang suara masuk melewati lubang suara, maka diafragma bergetar, sehingga lilitan bergerak dalam medan magnet sehingga menghasilkan variasi arus dan lilitan melalui proses induksi elektromagnetik. Yang ketiga, mikrofon kondenser. Dikenal juga dengan mikrofon kapasitor. Pada mikrofon kondensor, diafragma berperan sebagai pelat kapasitor dan gerakan akan menghasilkan perubahan jarak antara dua pelat. Materi selanjutnya adalah gangguan pada sistem pendengaran. Telinga merupakan salah satu bagian terpenting di dalam tubuh kita. Tentunya ada kemungkinan gangguan yang terjadi pada pendengaran kita. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Perilaku hidup tidak sehat juga dapat menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran. Berikut beberapa gangguan pada sistem pendengaran. Yang pertama yaitu penyumbatan. Kotoran telinga atau serumen bisa menyumbat saluran telinga dan membuat telinga terasa gatal, nyeri, serta tuli sementara. Yang kedua adalah vertigo. Vertigo adalah gangguan pada kepala yang dicirikan oleh persepsi gerakan yang tidak semestinya. Biasanya gerakan berputar atau gerakan melayang. Yang ketiga, tuli atau tunarungu. Tuli merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya kerusakan pada saraf pendengaran. Tuli menyebabkan seorang kehilangan kemampuan untuk mendengar. Tuli dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Tuli konduktif disebabkan oleh menumpuknya kotoran telinga di saluran pendengaran, sehingga mengganggu transmisi suara ke koklea. Tuli saraf terjadi ketika adanya kerusakan saraf pendengaran atau kerusakan pada koklea, khususnya pada organ korti. Yang keempat adalah perikondritis. Perikondritis adalah suatu infeksi pada tulang rawan atau telinga luar. Perikondritis biasanya terjadi akibat cedera, gigitan serangga, dan pemecahan bisul dengan sengaja. Nanah akan terkumpul di antara kartilago dan lapisan jaringan ikat di sekitarnya. Nanah tersebut juga menyebabkan terputusnya aliran darah ke kartilago dan pada akhirnya menyebabkan kelainan bentuk telinga. Yang kelima adalah otematoma. Otematoma disebut juga dengan telinga bunga kol yang merupakan suatu kondisi di mana terjadi gangguan pada tulang rawan telinga yang dibarengi dengan pendarahan internal serta pertumbuhan jaringan telinga yang berlebihan, sehingga telinga tampak berumbai laksana bunga kol. Kelainan ini diakibatkan oleh hilangnya aurikel dan kanal auditori sejak lahir. Yang keenam adalah labirinitis. Labirinitis merupakan gangguan pada labirin dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi, geser otak, dan alergi. Gejalanya seperti telinga berdengung, mual, muntah, dan berkurangnya pendengaran. Adapun tips untuk menjaga kesehatan telinga. Yang pertama adalah mendengarkan musik dengan volume yang sedang. Yang kedua adalah menjaga telinga dalam kondisi kering dan tidak membiarkan telinga dalam kondisi lembab dalam jangka yang lama. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan benar dan teratur. Yang keempat, periksakan telinga kepada dokter jika terjadi gangguan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Salah dan janggal berasal dari saya sendiri.
benar datang dari Allah. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.